Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah kisah Islami diceritakan jika dahulu ada seorang pria asing yang mendatangi Rasulullah SAW ketika sedang duduk bermajelis dengan para sahabat. Pria asing itu tiba dan segera duduk di hadapan Rasulullah SAW. Ia duduk sangat dekat dengan Rasulullah SAW hingga lututnya menempel dengan lutut beliau. Pertanyaan demi pertanyaan pun diajukan kepada Rasulullah SAW. Namun setiap kali Rasulullah SAW menjawabnya, pria asing itu berkata, "Kau benar." Umar bin Khattab yang berada di sana sampai terheran-heran melihat si pria asing tersebut. Dia sendiri yang bertanya dan dia pula yang membenarkannya, ujar Al-Faruq. Setelah beberapa pertanyaan dengan Islam, iman, dan ihsan, si pria asing lantas bertanya, "Beritahukanlah kepadaku tentang hari kiamat." Rasulullah SAW menjawab, "Tidaklah orang yang ditanya tentang hal itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya." Maksudnya adalah Rasulullah SAW tidak tahu kapan hari kiamat itu tiba. Pria asing itu lalu berkata, "Kalau begitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Rasulullah SAW menjawab, yaitu apabila seseorang budak melahirkan majikannya, jika orang yang bertelanjang kaki menjadi pemimpin orang banyak, jika orang yang tidak mengenakan baju miskin, serta pengembala kambing berlomba-lomba mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Itulah tanda-tanda kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Singkat cerita, pria asing itu kemudian pergi. Kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada para sahabat beliau bahwa pria tersebut adalah malaikat Jibril yang menjelma menjadi manusia. Kisah tersebut disarikan dari hadis kedua Arba'in An-Nawawiyah dan diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Banyak pelajaran yang didapat dari peristiwa tersebut, salah satunya yakni tentang salah satu tanda hari kiamat adalah ketika budak wanita melahirkan tuannya. Ibnu Hajar menyampaikan bahwa ada 4 pendapat tentang makna budak wanita melahirkan tuannya. Salah satu pendapat tersebut yakni tentang anak-anak yang durhaka kepada orang tua, terutama ibunya. Seorang ibu seakan-akan diperbudak oleh anaknya sendiri. Si anak berbuat durhaka dengan memposisikan diri seakan-akan sebagai majikan ibunya. Jika banyak terjadi fenomena demikian, maka itulah
salah satu tanda bahwa hari kiamat akan segera tiba. Mirisnya, hal itu benar-benar terjadi di masa kini. Begitu banyak perbuatan durhaka anak-anak yang memperlakukan ibunya seakan-akan memperlakukan budak. Mereka mencela, memukul, dan memperkerjakan ibunya sendiri. Misalnya, menyuruh ibu melakukan ini itu, memintanya untuk membereskan rumah atau memasak atau pekerjaan lainnya. Inilah yang banyak terjadi fenomena seorang budak melahirkan tuannya, seorang anak yang durhaka kepada ibunya. Anak yang seharusnya diatur orang tua justru terjadi sebaliknya, anak yang mengatur orang tua. Lalu anak yang seharusnya berada di posisi bawah setelah orang tua justru berada lebih tinggi dari kedua orang tuanya. Maka jelaslah bahwasanya ketika dunia sudah terbalik, ketika anak yang menghormati justru tidak menghormati orang tua, ketika orang tua yang seharusnya diagungkan layaknya raja justru menjadi pembantu, maka bersiaplah karena hari kiamat itu akan segera tiba. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ciri-ciri anak akhir zaman yang sudah mulai bermunculan di masa kini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.